Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aurora dengan nama channel yang sama ya kawan-kawan. Hai, berjumpa lagi dengan Aurora. Kira-kira energinya apa ya di bulan Desember hingga masuk ke awal tahun baru Januari ini ya? Ada kabar apa dan himbauan atau peringatan apa untuk kita? Kira-kira kita masuk dimensi energi mana? Kalau aku lihat sih kemarin angkanya 111 tapi tetap terhubung dengan energi dimensi 999 ya. Oke, sekali lagi ini readingan bisa resonate 100% atau juga kurang dari itu. Cuma apapun itu, ini secara umum ya. Ini untuk kita, ini secara umum ya. Dan di sini aku berharap semua yang positif ini memang energi kamu dan kabar untuk kamu, nasib baik untuk kamu ya. Sedangkan yang negatif aku harap cuma sekedar himbauan yang semoga semuanya kita bisa cegah ya. Oke. Aurora minta maaf ya, karena Aurora nggak bisa live khusus di bulan Desember ini karena ada himbauan untuk istirahat. Selain itu memang ini adalah fase cuaca yang nggak mendukung. Jadi ketika jam-jam live di sini hujannya luar biasa ya, takutnya malah mengganggu suaranya nggak kedengeran karena masuk ke dalam mikrofonnya ya. Oke, aku sudah menemukan satu kartu Four of Swords. Oke, kita lihat dulu ya. Four of Swords, 2 kartu, setelahnya apa? Oke. Lebih dekat kali ya, lebih enak. Oke. Dengan nama Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang ya. Energi Four of Swords. Di sini ya ada sebuah petunjuk atau himbauan untuk Anda. Apapun itu keadaanmu saat ini, ya, apapun keinginanmu saat ini, kamu hanya disuruh fokus untuk berusaha, fokus untuk meraih apa kebutuhan yang akan kamu jalani di masa mendatang. Ya, jadi misalnya Anda punya kebutuhan apapun atau ada kepentingan apapun yang harus segera Anda penuhi, di sini aku melihat masih ada time waktu yang diberikan untuk kamu ya, supaya kamu di sini bisa melakukan perencanaan yang sebagus mungkin. Dan aku di sini lihat ada pintu ya, pintu berkah ya, yang artinya kamu masih akan sangat bisa berhasil untuk meraih keinginan kamu ya. Apapun kebutuhan kamu yang memang harus kamu lakukan dan mendesak karena ada pintu yang sudah terbuka untuk kamu. Kamu nggak boleh fokus kepada kegagalan. Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya, kamu nggak boleh fokus ke pedang-pedang ini. Ya, tapi kamu harus fokus kepada ke jalan ke depan yang sudah dibukakan untuk kamu. Di sini kamu tinggal melakukan dan beraksi. Jangan malah karena khawatir kamu malah lalai dengan apa yang harus kamu lakukan, atau malah kamu justru hanya duduk termenung, malah hanya nggak optimis. Jangan, nanti jatuhnya justru stuck di tempat ya. Karena pintu ini sepahamku nggak akan pergi kemana-mana, tapi dia butuh untuk kamu masuk ke dalamnya, pintu keberkahan. Sedangkan untuk kalau ujian godaan sendiri yang ingin membuat kamu gagal, di sini untuk sementara itu masih disetak oleh alam, dikunci sehingga dia nggak bisa ganggu kamu. Jadi fokus saja pada beribadah ya, dan juga sekaligus fokus untuk tetap berdoa kepada Sang Pencipta. Kamu harus yakin ya. Di sini ada kartu Four of Coins ya. Di sini ada 3 cawan yang hampir jatuh, tapi tetap ya di sini ada yang terjatuh tapi nggak mengurangi isi cawan ya. Bahkan masih ada yang berdiri tegak. Di sini ada yang bersinar. Tapi di sini kamunya memang sering cemas ya. Ini gelisah terus ya. Karena mungkin bisa nggak ya. Ada yang di antara kamu mungkin kepikiran sesuatu hal yang membuat kamu nggak enak di masa lalu, atau bahkan mungkin sekarang masih ngiringin kamu masih memikirkan faktor kehilangan atau apapun. Tapi energinya sendiri, walaupun kamu di dalam kegelisahan, hutan itu kegelisahan ya di sini. Tapi kamu ada diberikan kedamaian ilmu, dan hijau ini warna cuan atau warna uang ya. Yang artinya di sini kamu energi rezekinya itu cukup bagus sebenarnya. Jadi di sini kamu hanya tinggal optimis. Dan positif ya. Oke, di sini ada King of Swords. Mungkin di sini kamu ngerasa ada terbebani oleh energi seseorang atau kehadiran seseorang yang menurut kamu dia cukup lumayan baik sih, atau mungkin dia cukup lumayan ya sebenarnya nggak kejam-kejam amat. Jadi mungkin di sini ada beban ketika aku bilangnya ini bisa jadi kamu ngerasa keancam dengan sesuatu hal ketika sesuatu hal itu mungkin hadir di samping kamu, atau
ngubungin kamu atau kamu ngelihat sesuatu ini. Tapi yang aku pastikan di sini dia tidak mengarahkan pedangnya ke kamu, atau alias ini nggak berbahaya, atau seseorang ini pada akhirnya juga nggak akan membahayakan kamu ya. Karena dia sendiri di sini juga menunggu waktu gitu loh, menunggu waktu untuk memberikan sebuah ketegasan ke kamu. Kalau misalnya kamu punya tanggungan utang misalnya atau kreditan, dia nggak akan serta-merta langsung menghajar menghantam kamu, enggak. Dia pun juga ngerti situasi kondisi kamu, dan dia pun juga masih ngebutuhin kamu. Jadi di sini seseorang ini atau energi ini nggak akan membahayakan kamu. Yang penting kamu harus tetap waspada, tetap berusaha. Jadi ketika kamu harus memenuhi sebuah kewajiban tertentu dari seseorang ini, atau memang ada hal yang harus sudah saatnya kamu lakukan, di sini kamu benar-benar bisa merealisasikan. Sekali lagi di sini ada kabar pintu keberkahan, kecerahan, pintu menuju masa depan itu sudah terbuka dan menunggu kamu untuk melakukan aksi, serta kamu akan mendapatkan sejumlah uang, harta, atau bahkan sebuah kekuatan untuk bisa menggebrak siklus ujian dan godaan ini. Seperti itu ya. Dan di sini sekali lagi hati-hati ya, kalau kamu di sini nggak memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, tetap teledor, tetap aja nggak mau move on, tetap aja kenapa sih begini begitu, atau mungkin terlalu meremehkan, ya takutnya nanti akan ada menjadi akan ada hal yang nggak terduga yang kurang enak yang untuk kamu gitu loh. Karena apa? Karena kesalahan diri sendiri. Jadi tetap fokus kepada jangan terbawa emosi dan jangan berputus asa. Ini ada kartu The Hanged Man ya, tergantung kan, ini orang digantung ya gambarnya, tapi dia terbalik tadi keluarnya dari Aurora, padahal kartunya nggak kebalik loh kawan-kawan. Ini namanya jangan putus asa. Keburukan apa yang kamu pikirkan itu nggak akan terjadi. Kamu just fokus pada karir, pada dirimu sendiri, apa yang kamu lakukan aja udah. Enggak, pikiran-pikiran buruk yang selalu meneror kamu itu hanya karena kekhawatiran kamu. Itu nggak akan terjadi kok. Nggak ada yang ngancam kehidupan kamu sekarang. Kamu dalam perlindungan cahaya, kamu dalam perlindungan Tuhan. Seperti itu ya. Oke, untuk kartu ini kayaknya cuma satu. Kita lihat kartu energi yang lain ya. Ini kartu energi yang lain. Oke. Kira-kira energi 99 menuju dimensi 11 ini apa? Oh, right. Gratitude leads. Seperti biasa, kamu kalau disuruh melakukan perencanaan lewat catatan atau buku ya. Barangkali di sini kamu kadang males karena cuaca, ada yang berantakan atau terlalu sibuk mikir ini itu. Kamu disuruh mencatat kira-kira hari ini kegiatanmu apa, jadwalmu apa. Dan di sini mungkin untuk anakmu juga ya. Coba di segi liburan, kalau ada yang liburan atau mungkin sekolah, kamu disuruh bikin jadwal untuk orang-orang tercintamu, membantu mereka supaya hidup mereka lebih terarah juga ya. Positive affirmation. Dan kemudian di sini kamu setelah melakukan sebuah list tentang apa yang harus kamu lakukan, jadwal perharinya, supaya nggak terlalu banyak mengingat-ingat. Jadi kan enak kalau ada catatan ya. Di sini selanjutnya kamu disuruh positive affirmation, yaitu kamu disuruh melakukan apa yang sudah kamu catat itu sebaik-baiknya ya. Dan di sini juga ada himbauan untuk masalah ranah keuangan juga ya. Untuk kamu yang sudah mendapatkan sejumlah pemasukan dan pengeluaran tertentu, kamu tetap disuruh pemasukanmu berapa, pengeluaranmu berapa, hasilmu berapa, untuk apa, dan selanjutnya untuk supaya kamu di sini bisa menabung untuk kebutuhan kamu di masa depan. Barangkali ada yang mendadak atau yang memang harus kamu wajib untuk penuhi ya, seperti itu. Dan di sini ada Scenes with the Moon, artinya apa? Hati-hati godaan dan cobaan energi masa lalu dari orang-orang yang di sini mungkin amat sangat mencintai kamu, masih menyayang kamu, dan ada yang sampai sekarang sangat mengharapkan kamu, ingat kamu ya. Di sini kamu disuruh berhati-hati dengan godaan energi ini, jangan sampai membuat kamu gagal fokus dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Seperti itu. Nah, ini juga bisa berpengaruh misalnya pada gadget ya. Mungkin kamu harus bekerja keras, kamu harus ada kerja lembur, atau kamu harus mempersiapkan masakan untuk keluargamu, atau kamu harus menyiapkan waktu untuk istrimu, anakmu, atau mungkin kamu harus memperjelas hubungan kamu dengan pacar kamu misalnya. Nah, energi godaan masa lalu ini apa? Mungkin di sini kamu tiba-tiba teringat dengan sesuatu hal yang meresahkan kamu, sehingga yang harusnya kamu ketemu janjian makan malam dengan kekasih kamu untuk bicarain pernikahan, hanya kamu jadi loyo, males, dan aduh aku kan pernah jatuh dalam kemiskinan. Aduh hari ini makan malam, nanti ini enggak ya, kalau aku makan malam nanti kalau aku miskin lagi gimana. Nah, maksudnya hati-hati dengan godaan toksik atau manipulatif seperti ini. Karena apa? Karena ini bisa membuat suasana dengan
suasana dengan keberkahan-keberkahan baru atau hubungan baik dengan orang-orang sekarang itu bisa berantakan karena terlalu impulsif kamu ini. Jadi kamu bisa membalik misalnya, aduh hari ini aku harus ngeluarin sesuatu nih. Kemarin kamu sudah it's okay, happy karena percaya sama Tuhan. Tiba-tiba ada pikiran yang ganggu. Aduh aku harus ngeluarin sesuatu, nanti gimana kalau aku tiba-tiba nggak ada duit lagi. Aduh, sekarang aku ngeluarin 1 juta, nanti gimana ya? Aduh, kalau miskin gimana? Kamu harus stop. Afirmasi energi positif. Balik ke doa, balik ke ibadah, balik ke kitab suci, bersedekah, mungkin amal ya juga. Kemudian afirmasi energi positif kamu, meditasi cahaya ya. Seperti Aurora bilang biasanya ada di part 1, part 2, setelah itu kamu lakukan jati diri, part 3 cabut segala penyakit, jaga kesehatan, kemudian afirmasi positif kalau mau di channel langganan. Seperti itu. Ya, kalau yang nggak di channel langganan, yang penting sering-sering kamu lakukan meditasi itu untuk menyokong, mensupport iman kamu dan ibadah misalnya ya. Yang penting kamu segera lakukan itu ya. Kemudian kalau sudah ya, otomatis biasanya kalau kamu fokus dan beneran berharapnya ke Allah, ke Tuhan, apapun agama kamu, itu tiba-tiba akan ada pencerahan dan ingat Tuhan, fokus balik lagi ke Tuhan dengan diubah mindsetnya. Oh oke, hari ini aku harus ngeluarin uang 1 juta. Oke, dulu aku memang pernah ya miskin. Tapi dengan aku membatalkan janji dinner atau membatalkan acara dengan mereka yang sudah aku janjiin, sementara aku juga udah ada untuk esok hari, beberapa minggu atau apa untuk makan, aku kerjaan oke. Dengan aku membatalkan hanya bikin cekcok suasana, ya malah jadiin musuh-musuh baru. Mending aku tepatin aja, toh kalau masalah uang kan udah dicukupin untuk kebutuhan janjiku hari ini. Karena aku yakin Tuhan pasti akan memberikan rezeki berikutnya. Kalau aku batalin itu semua, toh belum tentu dengan 1 juta aku bisa hidup setahun. Akhirnya kamu harus merubah mindset dari yang takut untuk menepati janji atau takut untuk mencukupi sesuatu karena takut nanti kalau miskin lagi gimana. Kamu ubah mindset bahwa kamu insya Allah nggak akan miskin lagi karena ada Tuhan. Dan kamu sudah lebih baik dari yang kemarin ya. Seperti itu. Mungkin kalau yang kemarin kamu adalah orang yang nurus your temple, orang yang keburu-buru. Ya, ketika kamu belum melakukan persiapan yang kuat, kamu belum mengerti nanti ketika kamu melakukan sebuah hubungan atau usaha itu positif negatifnya apa, kamu belum mempelajari semua, kamu keburu-buru ngeluarin uang banyak, modal banyak, atau keburu ngumbar cinta, percaya, kamu tiba-tiba blok, disakiti, aduh kejegal, karena waktu itu mungkin kamu belum mengerti sisi positif negatif, apa itu divine feminin maskulin, apa itu cara menjaga energi. Jadi mungkin kamu mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang cukup luar biasa yang buat kamu mungkin sempat nangis. Tapi kalau sekarang kamu udah beda, kamu bukan lagi orang yang di 4-4 seks, bukan orang yang mudah dipercaya dengan bujuk rayu dan tipuan apapun, mau itu nafsu orang, mau nafsu kamu dan yang lainnya. Kamu udah drink tea, kamu orang yang sudah tahu gimana ketika kamu gelisah cepat-cepat berileks dan kamu bagaimana cara menyeimbangkan energi positif di dalam tubuh kamu. Get rid yourself. Kamu sudah energi seperti ini. Ketika kamu ragu, kamu sudah tahu jalannya. Selain kamu melakukan ibadah seperti biasa, kamu sudah tahu afirmasi positif dan gimana cara membuang energi toksik yang ada di diri kamu, di tubuh kamu gitu loh. Energi toksik itu juga bisa berupa kegelisahan, berupa tiba-tiba rasa sedih yang nggak tahu kenapa. Itu energi toksik yang diupayakan mungkin oleh energi the monster ya, atau energi dark yang ada di kuantum untuk seperti yang Aurora bilang, untuk membuat pikiranmu kacau gitu loh. Kamu sudah tahu gimana cara mengeluarkan energi ini. Caranya gimana Mbak? Setelah meditasi, kamu tetap bayangkan bercahaya, tetap berdoa seperti yang Aurora bilang ya, di agama kamu, kepercayaan kamu, mungkin sholawat, ada yang dengan zikir. Meditasi tetap bayangkan semua bercahaya. Setelah semua rumah, semua lingkungan, sampai satu kota kalau bisa bercahaya, maka selanjutnya jangan langsung tutup meditasi itu. Kamu tetap menyebut nama Tuhan. Bayangkan kegelisahan kamu itu di depan kamu. Kegelisahan, bayangkan tulisan kegelisahan yang ada di diriku. Bayangkan dia keluar dari tubuh kamu. Kemudian putuskan tali rantai kegelisahan itu yang ada di tubuh kamu. Kamu cabut. Kemudian kamu cabut juga tali rantai yang ada di tulisan kegelisahan itu, ya, tubuh kamu yang ada kegelisahan itu. Masukkan ke laut, biarkan dia jadi pasir atau debu. Kemudian kasih energi kegelisahan itu dengan energi cahaya. Terus bayangkan dia masuk ke laut, jadi energi gelombang laut lah atau apa. Kemudian kasih lagi kamu belian cahaya dan bayangkan kamu sudah positif, nggak lagi ada energi kegelisahan itu gitu loh. Ya, seperti itu.
Ya, kamu udah tahu afirmasinya. Tinggal apa yang bikin kamu ribet. Kamu nggak fokus, Mbak. Ada yang curhat ke Aurora ya. Aku nggak fokus, Mbak, akhir-akhir ini ibadah atau meditasi. Ya udah, kamu nggak fokusnya karena apa? Karena mikirin uang, atau karena mikirin mantan istri, atau kamu mikirin kegelisahan yang kamu nggak tahu. Ya udah, meditasi, berdoa, berzikir. Kemudian bayangkan kegelisahan kamu itu menjadi gelombang hitam yang ada di tubuh kamu. Sedot pakai vacuum cleaner atau apa yang menurut kamu dari cahaya, buang ke laut, tutup portalnya seperti yang Aurora ajarkan. Kemudian kemudian kamu buang ke laut ya, tutup portalnya. Bayangkan energi kegelisahan itu jadi air laut ya di sana. Kemudian setelah itu kamu kasih lagi dirimu berlian cahaya suci dari Sang Pencipta. Kamu sebarkan ke rumah lagi. Dah, bayangkan kamu udah auranya bersih putih, nggak gelisah lagi. Kemudian lanjutkan berdoa dan tetap setelah meditasi, kamu tetap sebutlah nama Tuhan di dalam tubuh dan di setiap nafasmu sampai kamu lupa. Sampai kamu lupa dengan sendirinya, karena ketika kamu bersikir atau menyebut nama Tuhan dan kamu lupa dengan sendirinya, itu dengan izin Tuhan biasanya otot darah semua milik kamu tuh tetap menyebut nama Tuhan. Hingga kamu ingat lagi, sebut lagi nama Tuhan. Kamu lupa, mereka tetap menyebut nama Tuhan seluruh otot yang ada di tubuhmu. Jadi insya Allah dengan izin Tuhan kamu dalam penjagaan gitu loh ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Ya, afirmasi positif kamu. Yang jelas di sini ada kabar baik. Kalau aku lihat ada energy destroying, energy divine feminine. Di sini kamu bisa menaklukkan segala sesuatu cobaan yang ada di hidup kamu. Bahkan di sini cenderung mereka sangat tidak ingin mengganggu kamu. Bahkan aku melihat ada sebagian dari dark angel atau energi-energi toksik yang ingin menggoda kamu, energi sihir atau apapun. Justru di sini yang ada aku ngelihat mereka malah diem, nggak mau ganggu kamu. Bahkan di sini mereka kayak ada yang malah sebaliknya itu kayak ingin menyerang orang yang ngirim ke kamu karena ternyata kamu adalah orang yang baik, nggak seperti yang difitnahkan kepada energi-energi alam lain ini ya. Seperti Aurora bilang, terkadang seseorang itu misalnya dukun jelek, dukun black magic jelek, ketika menyuruh entitas dari dimensi lain yang tinggi, itu kan pernah Aurora bilang bahwa kamu itu difitnah jelek, dan mereka yang di kebenaran, yang suka kebenaran itu makanya ingin hajar kamu. Tapi ketika lihat kamu yang auranya positif, sering afirmasi, kalau salah sering segera berdoa, bertobat, bahkan kamu di sini ada pelindungan Tuhan dengan energi rezeki yang tetap dialirkan, dan energi rezeki ini tercium sebagai energi untuk orang-orang yang selalu suka positif untuk mengembangkan diri makin baik, makin waspada, makin maju. Di sini justru mereka yang terjadi hanya diam ngamatin, bahkan ada yang malah bantu kamu supaya lancar dan dia bisa menghajar si dukun itu sendiri gitu loh. Jadi aku lihat di sini bisa dibilang orang-orang yang mencoba menyerang kehidupan kamu di sini kayak ngalamin situasi yang situasi yang kecewa kenapa nggak bisa nyakitin kamu. Ini Queen of Swords karena energi kamu energi waspada, energi kamu energi pekerja, energi kamu adalah energi yang senantiasa ingin selalu menghidupkan cahaya Tuhan. Jadi rezeki kamu ini akan berlimpah. Tapi ingat ada Six of Coins sekali lagi, kamu nggak boleh terlalu menghambur-hamburkan uang. Dan kalau kamu sudah tahu afirmasi energi positif, jangan terlalu menghambur-hamburkan energi untuk sesuatu atau untuk seseorang yang memang masih belum bisa kamu tolong dengan pemaksaan. Karena ingat, terkadang kita mau menolong orang itu ada, ternyata orang itu masih menanggung karma atau pembelajaran hidup. Makanya Aurora selalu bilang, ketika kamu ingin menolong, cukup sedekah cahaya lewat lingkungan, kayak kamu afirmasi energi positif, lindungi diri kamu sebar ke seluruh desa, ke seluruh kota. Itu tujuannya selain supaya kamu nggak terdeteksi oleh kubu kiri atau oleh orang-orang yang menyihir kamu bahwa kamu bisa afirmasi ini ya, itu juga kamu sekaligus bisa membersihkan aura negatif atau sedekah cahaya dengan kekuatan Tuhan gitu loh. Jadi kamu nggak terjerat karma orang gitu loh, paham ya? Untuk pertanyaan silahkan ada di kolom komentar. Mungkin Aurora akan lebih aktif di bulan Januari ya, karena memang himbauannya di situ. Aurora sendiri juga masih sering bertugas soalnya. Sekali lagi untuk live karena banyak hujan ya, daripada nggak kedengaran. King of Wands energi selanjutnya, hati-hati di sini ada seseorang yang tampaknya cukup bagus ya. Orangnya sebenarnya cukup baik, cuma di sini dia kayak sedang
berusaha untuk menagih janji atau menunggu sebuah aksi dari kamu. Mungkin bisa jadi ini suami kamu ya, yang mungkin di sini dia menunggu kamu untuk menjadi istri yang lebih baik, atau mungkin barangkali kamu sudah dikasih uang belanja banyak, jadi dia ingin kamu kelihatan lebih cantik, lebih modis, atau ini bos kamu mungkin yang selama ini sangat percaya dengan janji kamu untuk kerjanya baik, bagus, dan mengabdi. Di sini dia menantikan sifat positif kamu itu, atau bisa jadi di sini dia juga pacar kamu, pasangan kamu, adik kamu, ibu kamu yang kamu janjikan untuk berlibur. Dia sangat berharap untuk kamu benar-benar bisa nepatin. Tapi sekali lagi ya, kamu harus mempertimbangkan masalah keuangan. Seperti Aura tadi, kamu bisa aja nepatin janji, tapi harus ada prosedur pengaturan keuangan juga. Tapi kalau bisa jangan ngebatalin kalau memang ada rezekinya. Mbak, aku ada rezeki untuk jalan-jalan itu memang sih 1 juta, tapi dapatnya 1 juta. Apakah ini yang dimaksudnya? Bukan. Yang dinamakan rezeki yang sudah disiapkan itu misalnya kamu butuh untuk menepati janji ini 1 juta. Nah, akhirnya kamu sudah mendapatkan beberapa juta, misalnya di minggu-minggu terakhir udah ngumpul nih 5 juta, 10 juta. Kemudian akhirnya mungkin kurang seminggu hari H atau beberapa hari H kamu diizinkan, oh dapat lagi 2 juta. Nah, inilah yang dimaksud biasanya, berarti sudah waktunya kamu nepatin janji. Karena apa? Karena itu adalah rezeki yang bisa kamu gunakan tanpa mempengaruhi ekonomi kamu ya. Dan kalau untuk kamu yang nggak bisa nepatin janji yang berhubungan dengan keuangan atau sesuatu hal yang memang nggak mungkin kamu lakukan karena harus sibuk pekerjaan, kamu harus ada tanggungan itu, kamu hanya bisa cobalah kamu untuk menghubungi mereka lewat batin dengan afirmasi. Sekali lagi, putus tali rantainya ya, kasih mereka bulan cahaya, diri kamu juga, lingkungan kamu, kota kamu, kayak di meditasi cahaya. Kemudian di sini kamu bilang akan berusaha ketika situasi memungkinkan, akan berusaha tapi minta maaf, dan kamu jelaskan memang situasinya seperti ini, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat energi yang terakhir untuk orang-orang yang mungkin di sini menagih janji atau menginginkan sesuatu dari kamu. Energinya apa? Seseorang tersebut ya, ini bisa recommended 100% atau enggak. Energinya The Moon. Oke, mereka memaklumi situasi dan keadaan kamu saat ini kok. Jadi mereka nggak memaksakan kamu untuk melakukan hal A, B, C, D yang mereka inginkan, selama kamu memang di sini benar-benar keadaan yang nggak berdaya. Jadi bukan karena kamu yang sebenarnya mampu, tapi memang sengaja nggak mau nepatin atau ngulur-ngulur waktu gitu. Karena emang kamu nggak berdaya. Mereka sangat memaklumi dan bahkan sangat respect karena kamu mau berterus terang. Bahkan mereka di sini juga banyak banget yang nganggap kamu ini adalah orang yang memang patut atau pantas untuk diberikan pertimbangan atau kesempatan untuk menepati hal yang memang harus kamu tepatin ya. Jadi di sini kayaknya ada yang harus menjalani fase kehidupan, mungkin harus ke lingkungan baru, atau mungkin kamu menjanjikan untuk menjawab iya atau enggak kepada orang yang ingin ngajak nikah kamu atau yang ungkapin cinta. Di sini mereka menunggu dengan sabar kalau memang kamu di sini benar-benar orang yang masih butuh waktu, dan itu memang murni alami, bukan yang kamu buat-buat ya. Dan untuk kamu yang memang ingin menjawab sesuatu walaupun itu mengecewakan orang lain ya, di sini diharapkan kamu segera mengatakan iya atau tidak, karena kalau memang kamu udah siap, kamu justru mengulur waktu. Di sini yang terjadi justru kamu namanya mempunyai sifat jahat, kamu menjahatin orang lain, kamu jadi menzolimi, dan ini bisa berpengaruh kepada energi rezeki kamu. So, pada kesimpulannya, yuk kita lihat apakah kita masuk ke dalam energi dimensi 11199 atau dimensi 77, energi keberkahan rezeki atau gimana. Aku buka kartunya satu, jreng. Oh, connect with fire. Energinya masih 99 menuju 1. Artinya apa? Kalau kamu di sini bisa menjaga kehangatan suasana hatimu dan cinta kepada Tuhan dengan membakar segala sesuatu hal yang toksik dengan lembut ya, dengan bijaksana, maka kamu akan mendapatkan pencerahan itu ya. Jadi di sini api ini juga bisa berarti kamu saat ini butuh menjaga kesehatan kamu dengan minum yang hangat-hangat. Jauhi minum es ya, jauhi segala sesuatu yang membuat kamu jadi buta hati, gitulah intinya ya, yang membuat emosi ya. Mungkin di sini kamu ngerasa saat ini banyak kekhawatiran, keadaan kamu ini bisa nggak ya ngatasin ini, aku berhasil nggak ya. It's okay, mungkin kamu masih dalam keadaan ini, tapi dengan adanya api unggun ini menghangatkan jiwa kamu yang mungkin kehausan, kedinginan. Artinya apa?
itu adalah ada harapan di hutan yang segelap ini aja, ada cahaya yang diberikan Tuhan, tiba-tiba ada api yang menghangatkan kamu, membuat kamu jadi tahu mana kawan, mana lawan, dan kamu mana jalan, yang mana jurang. Jadi ini adalah petunjuk bahwa kamu mampu, karena di balik tebing ini ada sebuah energi keberkahan atau kehidupan yang sudah normal kembali. Jadi energinya 99, segala suatu takdir tergantung kepada keputusan kamu. Kamu mau melangkah di A, B, C, D, benar-benar pertimbangannya ada di kamu sendiri. Dan di sini menuju ke arah satu, maksudnya apa? Dan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk kamu, kamu harus selalu ingat kepada Tuhan. Dan Tuhan itu suka kedisiplinan, suka rajin, suka energi positif, tahu sendiri. Maka kamu dengan izin Tuhan insya Allah akan selamat menuju full moon, artinya perubahan energi masa depan yang jauh lebih baik. Jadi biasalah, sebuah perubahan kan pasti akan ada sedikit perjalanan dan goncangan. Tapi di sini aku pastikan semoga kamu yang menonton ini dan hati kamu damai, bisa jadi kamu orang yang terpilih menuju fase kehidupan yang naik tingkat. Karena di tahun 2025 memang ada suatu hal yang perlu dipersiapkan secara matang, secara ekonomi, secara mental untuk kita bisa menghadapi. Walaupun mungkin keadaan kacaunya hanya berlangsung sebentar ya, semoga 1, 2, atau 3 bulan. Tapi kalau kamu mengerti bahwa saat ini yang terjadi ke kamu, supaya kamu berpikir lebih dan mempersiapkan untuk guncangan ini, semua orang akan merasakan guncangan ini. Kamu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, nanti stok makanan kamu atau apa-apa, kamu nggak akan ngerasain gimana-gimana, karena anggap aja betok tabungan. Tapi kalau kamu saat ini hanya mikirnya di putus asa, maka takutnya di tahun 2025 kamu akan ikut ke gelombang penderitaan yang berhubungan dengan keuangan lah intinya. Jadi ini dibuka gerbang besar-besaran untuk kamu berusaha meraih energi rezeki, sementara untuk energi karmik atau godaan tadi itu adalah berasal dari dirimu sendiri ya, karena kalau karmiknya sendiri nggak bisa nyentuh kamu. Tapi ini khusus untuk kamu orang-orang yang percaya sama Tuhan, yang selalu berdoa dan berusaha, tahu cara menjaga diri, tahu kapan menolong, tahu kapan kamu harus simpan untuk dirimu sendiri, love selfmu ya. Untuk lebih jelasnya, kalau untuk energi karmik seperti apa di bulan ini menuju 2025, Aurora akan readingan sendiri. Tapi ini semoga energi kamu menuju 111 dan keberkahan 777. Amin ya rabbal alamin. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kamu ya kawan-kawan. Mohon maaf sekali lagi bulan Desember nggak begitu bisa reading live karena memang Aurora mendapatkan sebuah hal untuk istirahat lebih banyak karena pengumpulan energi, karena Aurora baru saja diserang oleh sebuah dimensi sihir yang sangat-sangat luar biasa ya. Oke, yang sekali lagi ya untuk supaya Aurora ini nggak membimbing tarot, karena tarot Aurora itu kan mungkin pencerahan ya, disuruh untuk pencerahan, penguatan mental juga. Jadi ada yang nggak suka gitu, dan ada human spam, orang yang nyerang Aurora karena mereka nggak mau kebuka atau nggak mau jadi kehilangan mungkin sumber penghasilan atau apa, orang nggak paham ya. Tapi yang penting di sini semoga kawan-kawan semua selalu baik-baik saja, sehat selalu, damai selalu. Semoga semakin hari makin positif. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga yang positif resonate untuk kamu, dan yang negatif semoga ini adalah suatu hal yang memang bisa dicegah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin ya Tuhan. Berkahi kami semua menuju jalanmu, dan izinkan kami mampu melewati ke depan, dan kami bisa memenuhi apa yang harus kami penuhi untuk keselamatan hidup kami semua, Aurora dan juga teman-teman yang melihat readingan ini. Semoga bisa memenuhi apa yang memang harus kami penuhi untuk rasa cinta kedamaian hati kami karena iman kami kepadamu, dan juga untuk orang-orang tercinta kami, usaha kami, dan diri kami juga, dunia maupun kehidupan setelah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai, salam rahayu. Bye bye, dadah.